Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang kenapa kamu harus lulus tahun ini. Tahun ini ya, ingat, 2021. Iya, mungkin kalau videonya kamu tonton tahun 2022, ya 2022. No. Tapi ini khusus untuk tahun 2021, di mana sekarang lagi pandemi COVID-19. Teman-teman, ketahuilah bahwa pandemi COVID-19 merusak banyak hal. Sepertinya bukan merusak sih, lebih tepatnya mengubah banyak hal. Yang tadinya harus A, sekarang harus B. Yang tadinya begini, sekarang begitu. Kita dipaksa untuk berubah. Nah, buat kamu, mahasiswa atau mahasiswi yang saat ini sedang bingung, saya harus lulus tahun ini atau besok aja ya, tahun depan ya. Biasanya gitu. Karena ada juga mahasiswa atau mahasiswa yang berpikir bahwa kalau lulus tahun ini kayaknya susah nyari kerjaan deh. Kenapa? Karena kan banyak yang di PHK ya di zaman pandemi ini. Bulan Mei 2020 dicatat ada sebanyak 2,9 juta yang di PHK. Bayangkan, banyak sekali. Terus kamu berpikir untuk mencari-cari jalan untuk ya udah deh, saya jangan lulus tahun ini dulu, saya lulusnya tahun depan aja, mudah-mudahan tahun depan tidak COVID. Sebenarnya pemikiran seperti itu ya sah-sah saja. Namun ketahuilah teman-teman bahwa ada beberapa program studi atau jurusan di kampus yang kamu itu harus lulus tahun ini. Nggak boleh besok-besok, nggak boleh nanti-nanti. Karena kamu harus langsung kerja. Jadi jangan berpikir bahwa kita lulus, kita nggak kerja. Lulus tahun ini untuk bekerja. Beberapa pekerjaan yang harus kamu dapatkan setelah kamu lulus di masa pandemi. Yang pertama, kalau kamu memang jurusan kedokteran, please lulus tahun ini. Kami butuh kamu, para nakes, tenaga kesehatan. Baik itu kedokteran, perawat, bidan, apapun itulah ya yang berhubungan dengan rumah sakit. Tolong lulus tahun ini. Tolong jangan ditunda-tunda kelulusannya. Di rumah sakit butuh banyak dokter. Kamu, para lulusan kedokteran yang sedang kami nantikan untuk membantu Indonesia agar bisa bangkit dan pulih. Please, lulus tahun ini ya, Bapak Ibu calon dokter, supaya bisa langsung terjun ke masyarakat dan berjihad melawan COVID-19. Yang kedua, guru privat, entah itu dosen, please, bagi yang saat ini sedang mengenyam pendidikan SPD gitu ya, atau MPD, guru lah pokoknya, atau emang bercita-cita ingin menjadi guru atau dosen, tolong lulus tahun ini dan ajarkan kepada anak-anak didiknya atau anak-anak di Indonesia lah ya, untuk bisa belajar lebih baik. Apa sebab? Karena di masa pandemi ini kuliah online, sekolah online. Saat kuliah dan sekolah online, atau kita ngomong sekolah deh, sekolah online, biasanya anak-anak SD, SMP, SMA, itu kan mereka harus belajar online yang tidak biasa mereka lakukan. Mungkin kalau kita sudah dewasa, kuliah, bisa lah menerima perubahan. Tapi untuk mereka anak-anak nampaknya sulit untuk menerima perubahan yang tadinya belajar bareng ibu guru, dikasih tahu, ada interaksi, tiba-tiba langsung tek di rumah diam untuk belajar online. Disinilah peran Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan kelas privatnya, membantu orang tua di rumah. Orang tua juga bingung karena orang tua itu tidak punya basic SPD misalkan atau MPD, tidak punya basic mengajar. Ya bersyukurlah kalau misalkan orang tua kamu memang guru gitu kan, jadi ya bisa ngajarin. Nah disinilah para lulusan atau mahasiswa-mahasiswi yang tahun ini mengenyam pendidikan guru atau bisa mengajar, jurusan apapun bisa mengajar, cepatlah lulus. Karena kamu sedang ditunggu oleh orang tua di seluruh Indonesia untuk membantu mengajarkan anak-anaknya. Guru privat. Yang ketiga, psikolog. Jika kamu memang lulusan atau saat ini sedang berada di jurusan psikologi,
tolong please lulus tahun ini, jangan tahun depan. Karena banyak orang-orang yang butuh jasa kamu. Banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut di COVID-19 ini, di masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang di PHK dan stres. Mereka bingung harus seperti apa. Mereka bingung mau curhat kemana. Disitulah kamu hadir. Wahai para psikolog, tolonglah. Banyak sekali orang-orang yang butuh nasihat kamu. Banyak sekali orang-orang yang butuh keberadaan kamu sebagai seorang psikologi. Yuk, bantu ya. Yang keempat, ini lebih ke kurir barang dan makanan. Kita sebut saja Shopee Food, apalagi GrabFood, GoFood, GoSend, GrabSend. Kita butuh mereka karena kita saat ini sedang PPKM, nggak bisa keluar kemana-mana. Mau nggak mau harus order melalui aplikasi. Kalau nggak ada kurirnya, gimana kita bisa makan? Semangat kepada Bapak Ibu yang sedang saat ini bekerja sebagai Grab, Gojek, ataupun Shopee Food. Tetap semangat dan terima kasih telah melayani kami dengan sepenuh hati, setulus hati. Dan jangan ragu untuk memberikan tips atau komisi kepada mereka. Karena mereka sesungguhnya berjihad mengantarkan makanan kalian nih, mengantar makanan kita dari store makanan ke rumah. Itu kan melewati banyak rintangan tantangan ya, terutama melewati COVID itu. Dan saat mereka sampai ke rumah Anda, tolong berikan tips atau setidaknya berikan mereka sebuah rasa terima kasih. Jangan malah dimarah-marahin. Kurir barang yang lagi happening ya. Kasusnya COD-an. COD-an barangnya dibuka. Nggak sesuai, yang dimarahin kurirnya. Ini siapa yang pintar ya sebenarnya? Udah gitu di videoin. Tolonglah, jangan salahkan si kurirnya. Si kurir itu hanya mengantar, bukan penjualnya atau pedagangnya. Kalau mau komplain ya sama si pedagangnya, jangan sama kurirnya. Salut untuk teman-teman yang masih bekerja di kurir barang dan makanan. Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Yang kelima, staff e-commerce, Lazada, Bukalapak, Blibli, apalagi Tokopedia, Shopee, sedang butuh banyak karyawan. Tahu kenapa? Karena sekarang masyarakat Indonesia semua menggunakan aplikasi itu. Banyak, nggak semua sih 270 juta Indonesia, nggak semua lah ya, karena kan ada juga nggak punya handphone. Banyak menggunakan aplikasi itu, berarti mereka butuh banyak tenaga juga untuk bisa menghandle permintaan-permintaan dari masyarakat. Kalau mau ngelamar kerja, ya situ aja tuh, staff e-commerce. Kamu nih jurusan bebas lah ya, jurusan apa aja, baik itu manajemen, akuntansi, apapun lah. Kamu harus jadi staff e-commerce. Lulus tahun ini, jadilah staff e-commerce. Kalau bingung mau jadi apa gitu ya. Selanjutnya, freelancer. Yang keenam ya, freelancer juga termasuk job yang sedang naik daun. Tapi freelancernya adalah penulis kreatif atau desain kreatif. Gini nih, saat ini perusahaan sedang mengarah ke digital semuanya. Nah, kalau misalkan perusahaan tidak bisa memanage media sosialnya, digital tadi, siapa yang mau bergerak? Siapa yang mau menjalankan? Nah, kamu nih, orang-orang ilmu komunikasi, orang-orang yang suka desain grafis, segalanya lah pokoknya, yang bisa memanage media sosial di perusahaan, kamu dibutuhkan loh. Jadi luluslah tahun ini. Banyak perusahaan yang mencari kamu, baik itu sebagai freelancer ataupun sebagai staff media sosial misalkan, atau digital marketingnya. Karena itu diperlukan di tahun ini, di mana tidak ada interaksi kontak fisik, semuanya melalui media sosial. Jadi kamu yang bisa atau memiliki kemampuan itu, luluslah tahun ini, bantu perusahaan tersebut untuk bisa bangkit lagi. Karena kamu yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya programmer. Karena sudah semuanya serba digital, perusahaan banyak yang tidak punya programmer. Banyak hal. Pertama, karena memang programmer itu mahal bayarnya. Menggaji seorang programmer itu mahal. Belasan hingga puluhan juta, mahal. Ada juga sih yang di bawah 10 juta. Yang junior lah ya levelnya. Tapi sesungguhnya programmer itu mahal. Nah, kamu yang saat ini jurusannya IT, programmer, pokoknya yang berhubungan sama komputer lah ya. Programmer lah pastinya.
tolong lulus tahun ini dan lamarlah kerja di perusahaan tersebut untuk membantu perusahaan tersebut agar bisa bangkit dan meraih profit. Kalau perusahaan nggak ada programmer di masa pandemi, pupus sudah harapannya. Nggak bisa dia berjalan. Stop sampai di situ. Dan perusahaan butuh kamu. Jadi tolong lulus tahun ini, jangan lulus besok-besok. Itulah tadi beberapa profesi yang kamu itu bisa lulus tahun ini dan bekerja di tempat itu. Mau lagi yang lain? Ada. Satu, akuntan publik. Ini sebagai sebagai seorang akuntan atau kamu lulusan ekonomi, akuntansi, sebagai akuntan publik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi akuntan publik itu hilang pekerjaan. Enggak kok. Perusahaan yang berjalan tetap terus ada pembukuan, tetap terus ada laporan tahunan, dan mereka butuh akuntan publik. Akuntan publik kan bisa online segala macamnya, dan mereka butuh kamu pastinya. Nggak akan mati lah ini akuntan publik di masa pandemi. Dan yang terakhir, pekerja konstruksi. Nah, pekerja konstruksi juga ini dibutuhkan untuk ke arah pembangunan. Ya, proyek-proyek tetap aja kamu lihat deh, coba keluar. Tetap aja proyek jalan. Tetap aja perumahan-perumahan jalan. Tetap aja. Developer ini, developer itu pada bangun-bangun perumahan atau perkantoran, tetap aja jalan. Yang biasanya berjalan, tapi kalau memang dia tutup, ya tutup pastilah. Oke, itulah tadi dari saya mengapa kamu harus lulus tahun ini di beberapa program studi, khususnya yang penting bagi membangun Indonesia tentunya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini supaya teman kamu mau lulus tahun ini, nggak nanti-nanti. Oke? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.